Keputusan terberat dalam hidupku tidak lahir dari sebuah amarah, melainkan dari kekecewaan yang begitu dalam, sunyi, dan bertumbuh pelan seperti karat di besi tua. Namaku Arif Wijaya, usia 68 tahun. Di mata publik, aku adalah seorang pensiunan pengusaha properti yang sukses, seorang duda yang hidup berkecukupan di rumah mewah yang kini terasa terlalu besar dan terlalu sepi. Tapi di balik pintu rumah yang kokoh itu, tersimpan sebuah rahasia yang akan mengguncang fondasi keluarga yang kubangun selama ini. Ini adalah ceritaku. Semuanya berawal dari ulang tahun pernikahan emasku yang ke-50, setahun yang lalu. Seharusnya itu menjadi momen bahagia, merayakan setengah abad perjalanan hidupku dengan Sari, belahan jiwaku. Tapi kanker pankreas yang ganas telah merenggutnya 2 bulan sebelum hari yang dinantikan itu tiba. Rumah ini kehilangan jiwanya. Aku kehilangan sandaranku. Anak-anakku, Rendra, si sulung yang ambisius, Maya, si bungsu yang manja, dan Tengah, Bima, yang paling mirip denganku dalam ketenangannya, berkumpul di hari ulang tahun itu. Mereka datang, tapi bukan untuk menghibur seorang ayah yang berduka. Mereka datang dengan agenda masing-masing, dibungkus rapi dalam plastik ucapan belasungkawa yang tipis. Yah, ini pasti berat. Ibu tidak ada lagi. Tapi kehidupan harus berjalan, kita harus bisa move on. Ucap Rendra, sambil menyenderkan tubuhnya di kursi kulit favoritku. Matanya yang tajam sudah menjelajahi setiap sudut ruangan, menghitung, menilai. Rumah ini terlalu besar untuk ayah seorang diri. Perawatannya saja mahal. Mungkin ayah harus pertimbangkan untuk pindah ke apartemen yang lebih kecil, lebih modern. Aku hanya mendengarkan. Tanganku menggenggam erat foto Sari dan aku di usia muda. Move on. Kata itu begitu mudah diucapkan. Maya, yang duduk di sampingku, memegangi lenganku. Jangan dengar kakak. Yah, ayah tinggal di sini saja. Biar aku yang nemenin. Tapi, bener juga sih. Rumah ini memang butuh perbaikan. Kamar mandi utamanya sudah ketinggalan zaman. Aku ada kenalan kontraktor yang bagus. Loh, aku yang urus saja. Bima duduk di seberang. Matanya tertuju pada tablet di tangannya. Dia tidak banyak bicara, seperti biasa. Tapi aku tahu dia mendengarkan setiap kata. Bima adalah pengamat yang ulung. Saat itulah, untuk pertama kalinya, sebuah pikiran aneh menyelinap ke benakku. Mereka tidak melihatku sebagai seorang ayah yang sedang berduka. Mereka melihatku sebagai sebuah aset, sebuah masalah logistik yang harus diselesaikan, sebuah warisan yang menunggu untuk dibagi. Pikiran itu awalnya hanya seperti benang halus, tapi semakin lama semakin kuat, membentuk anyaman keputusan yang gila. Aku mulai mengamati mereka lebih cermat setelah hari itu. Setiap kunjungan, setiap telepon, seolah memiliki motif terselubung. Rendra selalu menyelipkan cerita tentang bisnisnya yang sedang, hampir, go public, tetapi butuh suntikan dana terakhir. Maya berbicara tentang kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis dan keinginannya untuk memiliki bisnis sendiri agar tidak bergantung sepenuhnya pada suaminya. Bahkan Bima, yang paling kalem, suatu kali bertanya tentang saham-saham lama yang kumiliki di perusahaan teknologi tertentu. Mereka seperti elang yang mengitari mangsa yang sekarat. Dan aku merasa seperti mangsa itu. Suatu malam, sendirian di perpustakaan rumah, mataku tertuju pada foto keluarga besar kami yang dipajang di atas perapian. Kami semua tersenyum, terlihat sempurna. Tapi senyuman itu kini terasa palsu, seperti topeng yang suatu saat akan copot. Apa warisanku yang sesungguhnya untuk mereka? Tumpukan uang yang akan habis dalam beberapa tahun? Properti yang akan mereka jual dan uangnya dibagi begitu saja? Itu tidak akan meninggalkan apa-apa, kecuali mungkin perseteruan yang lebih sengit. Lalu, kenangan tentang Sari menghampiriku. Dia selalu bilang, Arif, kekayaan kita bukanlah yang membuat keluarga kita kuat, tapi nilai-nilai kitalah yang melakukannya. Nilai-nilai apa yang masih tersisa? Kerakusan? Keegoisan? Di tengah keputusasaan itu, sebuah ide yang radikal, bahkan mungkin kejam, mulai terbentuk. Sebuah pelajaran terakhir. Aku memutuskan untuk tidak meninggalkan mereka 100% dari hartaku. Aku akan memberikan mereka hanya 10%-nya. Sisanya, 90%, akan kudonasikan diam-diam melalui yayasan yang kudirikan atas nama Sari. Yayasan itu akan membiayai pendidikan untuk anak-anak kurang mampu dan penelitian kanker, musuh yang merenggut Sari dariku. Itu adalah warisan yang lebih berarti. Warisan yang akan terus hidup dan membantu orang lain, sesuai dengan nilai-nilai yang Sari dan anut dulu.
Dan bagian yang paling pahit dari rencanaku ini, aku akan membiarkan anak-anakku berasumsi bahwa mereka akan mendapatkan segalanya. Aku akan membiarkan mereka berebut, bersekongkol, dan memamerkan sifat asli mereka, berjuang untuk 10% yang mereka kira adalah 100%. Ini adalah ujian terakhir. Sebuah ujian yang tidak akan mereka sadari sedang mereka jalani. Aku mulai melaksanakan rencanaku dengan hati-hati. Kulewati bulan-bulan dengan menjadi versi terlemah dari diriku. Aku berpura-pura menjadi seorang tua yang mulai pikun, pelupa, dan mudah dibujuk. Aku membiarkan mereka mengobrol nasihat, keuangan, mereka, mendengarkan, saran investasi, mereka yang jelas-jelas hanya akan menguntungkan mereka sendiri. Yah, surat wasiatnya sudah diperbarui, kan? Tanya Maya suatu sore, sambil memijat lembut pundakku. Ayah kan tahu. Di dunia ini yang bisa kita percaya hanya keluarga. Jangan sampai ada yang mengambil alih. Aku mengangguk lemah, berpura-pura tidak paham maksudnya. Iya, sayang. Ayah urus. Yang dia tidak tahu adalah bahwa wasiat itu sudah lama kusimpan di brankas pengacaraku, Pak Handoko, seorang teman yang bisa dipercaya selama 40 tahun. Isinya adalah bom waktu. Rendra lebih langsung. Dia membawaku makan siang dan berbicara tentang pentingnya memiliki manajer aset keluarga. Aku bisa kelola semuanya. Yah, biar aku yang urus. Ayah tinggal santai saja menikmati masa pensiun. Aku hampir tersedak air mineral. Masa pensiun? Bagian mana dari rencananya yang membuatku bisa santai? Aku tahu yang dia maksud adalah dia yang akan memegang kendali, menentukan siapa yang dapat apa dan kapan. Bima adalah yang paling sulit kubaca. Dia tidak pernah meminta secara langsung. Tapi dia sering, kebetulan, mampir ketika Rendra atau Maya sedang membicarakanku. Dia adalah penunggu yang sabar. Aku yakin dia punya strateginya sendiri. Ketegangan di antara mereka tiga semakin palpable. Aku bisa merasakannya di setiap pertemuan keluarga. Percakapan mereka penuh dengan sindiran halus, perbandingan, dan klaim terselubung tentang siapa yang paling berhak, siapa yang paling peduli. Puncaknya adalah ketika Rendra, tanpa seizinku, membawa seorang notaris, kenalannya, untuk sekadar memeriksa dokumen-dokumen propertiku. Aku menyembunyikan amarahku di balik senyuman tua yang lemah. Kudengar dari pembantuku, Ibu Siti, bahwa Maya marah besar ketika tahu dan menelepon Rendra, menyebutnya serigala yang tidak tahu diri. Mereka berebut harta yang bahkan belum menjadi milik mereka. Mereka melupakan bahwa ayah mereka masih bernafas, masih duduk di tengah-tengah mereka. Malam setelah insiden notaris itu, aku berdiri di balkon kamarku, memandang kota Jakarta yang gemerlap. Hatiku terasa hampa. Rencanaku berjalan sempurna, tapi itu tidak membuatku merasa menang. Justru sebaliknya, setiap konflik yang kusaksikan, setiap kata pedas yang kudengar, seperti pisau yang menggores jiwaku. Aku membuktikan bahwa ketakutanku selama ini benar, dan itu adalah kenyataan yang menyakitkan. Apakah ini terlalu kejam? Membiarkan anak-anak sendiri saling menggiring ke dalam jebakan yang kusiapkan? Tapi apa alternatifnya? Memberikan segalanya pada mereka dan membiarkan mereka hancur dengan sendirinya tanpa pelajaran apa-apa? Atau lebih buruk, melihat mereka hidup nyaman dengan uang yang didapat tanpa rasa syukur, melupakan semua pelajaran yang sari dan aku coba tanamkan? Aku sudah memilih jalanku. Aku akan melihat permainan ini sampai akhir. Hari ini, aku akan mengadakan makan malam keluarga. Aku sudah menyebarkan kabar melalui Ibu Siti bahwa aku memiliki pengumuman penting tentang masa depanku. Aku tahu pesan itu akan sampai ke telinga mereka seperti aroma darah di air, menarik para hiu. Aku bisa membayangkan mereka sekarang. Rendra mungkin sedang menyusun argumen bisnisnya. Maya sedang memilih gaun yang membuatnya terlihat paling penyayang. Dan Bima, diam-diam, menganalisa semua kemungkinan. Mereka akan datang dengan harapan dan rencana. Mereka pikir ini adalah babak akhir dari perebutan harta warisan. Mereka tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah awal dari sebuah pelajaran yang pahit. Mereka akan berjuang, bersaing, dan mungkin saling menghancurkan untuk sesuatu yang nyaris tidak ada. Dan aku, Arif Wijaya, akan duduk di kepala meja, menyaksikan drama yang kurencanakan sendiri. Seorang sutradara dari tragedi keluarganya sendiri. Dengan senyum lemah dan hati yang hancur, aku akan memulai babak terakhir dari hubunganku sebagai seorang ayah. Aku menarik napas dalam. Malam ini, panggung telah disiapkan.
Dan para pemainnya, anak-anak kandungku sendiri, akan segera tiba, siap memainkan peran mereka dalam sandiwara tentang keserakahan. Semoga suatu hari nanti, meski harus melalui jalan yang penuh duri, mereka bisa memahami kenapa ayah mereka melakukan semua ini. Atau mungkin, mereka tidak akan pernah memaafkanku. Itu adalah risiko yang harus kuambil. Denting bel pintu berbunyi, mengoyak kesunyian rumah ini. Mereka sudah datang. Permainan dimulai.